Bersama kami kelompok 1, yaitu Fitriana Derokiran, Dewi Isbat, Julianto Lataju, dan Fahri Pratama Rumah akan membahas tentang siklus hidrologi. Pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah salah satu dari 6 siklus biogeokimia yang berlangsung di bumi. Siklus hidrologi adalah suatu siklus atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Seperti yang kita ketahui, siklus hidrologi adalah proses terjadinya hujan. Itu yang kita ketahui secara awam. Siklus hidrologi memegang peran penting bagi kelangsungan hidup organisme bumi. Melalui siklus ini, ketersediaan air di daratan bumi dapat tetap terjaga, mengingat teraturnya suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan ekosistem bumi dapat tercipta karena proses hidrologi ini. Adapun proses terjadinya hidrologi yang terdiri atas 9 tahapan proses terjadinya siklus hidrologi tersebut. Dalam siklus hidrologi ini, melalui beberapa tahapan seperti dapat kita lihat di gambar, yang dimana tahapan proses terjadinya siklus hidrologi tersebut ada yang pertama evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga kondensasi, yang keempat presipitasi, yang kelima infiltrasi, terus dia mengalir ke tanah. Yang dimana jika kita melihat proses terjadinya siklus hidrologi di gambar, dijelaskan secara singkat, terjadinya penguapan, terjadinya pembekuan, serta terjadinya hujan dan penguapan air ke dalam tanah. Begitupun kembalinya terus yang terjadi dalam siklus hidrologi. Tahapan siklus hidrologi tersebut, yang pertama yaitu evaporasi. Siklus hidrologi diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi, yang dimana air-air yang tertampung di badan air seperti danau, sungai, laut, sawah, bendungan, atau waduk akan berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Penguapan serupa juga terjadi pada air yang terdapat di permukaan tanah, yang dimana penguapan semacam ini yang kita sebut dengan istilah evaporasi tersebut. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air yang berwujud gas, sehingga memungkinkan untuk naik ke atas atmosfer bumi. Semakin tinggi panas matahari, atau misalnya pada saat musim kemarau, maka jumlah air yang menjadi uap air dan naik ke atas atmosfer bumi
akan semakin besar. Yang kedua ada proses transpirasi. Transpirasi adalah suatu proses uap air yang dibawa oleh tanaman dari akar dengan melalui pori-pori daun, yang selanjutnya berubah menjadi uap, kemudian dilepaskan ke atmosfer. Penguapan air di permukaan bumi bukan hanya terjadi di badan air tanah. Seperti yang kita tahu, penguapan air juga dapat berlangsung di jaringan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sama seperti evaporasi, transpirasi juga mengubah air yang berwujud cair dalam jaringan makhluk hidup menjadi uap air dan membawanya naik ke atas menuju atmosfer. Akan tetapi, jumlah air yang menjadi uap atau melalui proses transpirasi umumnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah uap air yang dihasilkan oleh proses evaporasi. Dari perbandingan tersebut kita dapat menyimpulkan kenapa proses penguapan yang dilakukan oleh evaporasi lebih banyak. Karena proses penguapan evaporasi itu terjadi di berbagai titik seperti danau, sungai, laut, sawah, dan bendungan atau waduk. Sedangkan transpirasi hanya pada tanaman dan hewan. Yang ketiga, evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah penguapan air keseluruhan yang terjadi di seluruh permukaan bumi, baik yang terjadi pada badan air dan tanah maupun pada jaringan makhluk hidup. Evapotranspirasi merupakan gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Dalam siklus hidrologi, laju evapotranspirasi ini sangat mempengaruhi jumlah uap air yang terangkut ke atas permukaan bumi. Yang keempat ada sublimasi. Sublimasi adalah proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Meski sedikit, sublimasi juga tetap berkontribusi terhadap jumlah uap air yang terangkut ke atmosfer. Melalui siklus hidrologi panjang. Akan tetapi, dibanding melalui proses penguapan, proses sublimasi dikatakan berjalan sangat lambat. Karena dia tanpa fase cair. Kalau fase padat atau dalam bongkahan es, itu akan sangat membutuhkan waktu yang lama. Dan berikut yang kelima ada kondensasi. Kondensasi adalah suatu peristiwa perubahan bentuk atau wujud suatu benda menjadi wujud yang lebih padat. Contohnya gas yang biasa kita sebut dengan uap, yang berubah wujud menjadi cair. Ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan proses sublimasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi tersebut. Perubahan wujud uap air
menjadi es tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah di titik ketinggian tersebut. Partikel-partikel es yang terbentuk akan saling mendekati dan bersatu satu sama lain sehingga membentuk awan. Sehingga semakin banyak partikel es yang bergabung, maka awan yang terbentuk juga akan semakin tebal dan hitam. Yang berikut keenam ada adveksi. Adveksi adalah gerak panas yang merambat di udara secara horizontal. Contohnya ketika udara satu daerah menjadi panas karena sinar matahari secara penuh dengan di sebelahnya ada sedikit awan. Maka udara panas itu pelan-pelan merambat ke daerah yang tertutup awan tersebut sehingga menjadi sama-sama panas. Adveksi memungkinkan awan akan menyebar dari perpindahan dari atmosfer lautan menuju atmosfer daratan. Perlu diketahui bahwa tahapan adveksi tidak terjadi pada siklus hidrologi pendek, melainkan terjadi pada siklus hidrologi yang panjang. Yang ketujuh ada presipitasi. Presipitasi adalah hujan yang turun dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk titik-titik air atau salju. Presipitasi terjadi ketika awan sudah mampu menahan massa air yang dikandungnya. Awan kemudian menurunkan air hujan. Apabila suhu udara di sekitar awan terlalu rendah hingga berkisar kurang lebih 0 derajat Celcius, presipitasi memungkinkan terjadinya hujan salju. Awan yang mengandung banyak air akan turun ke litosfer dalam bentuk butiran salju tipis seperti yang dapat kita temui di daerah beriklim subtropis. Yang kedelapan ada runoff. Runoff atau limpasan adalah suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah di permukaan bumi. Pergerakan air tersebut misalnya terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara, laut, atau hingga sampai samudra. Pergerakan air tersebut misalnya terjadi melalui saluran-saluran yang tadi kita sebutkan, yang dimana dalam proses ini air yang telah melalui siklus hidrologi akan kembali menuju ke lapisan hidrosfer. Yang kesembilan yang paling terakhir yaitu proses atau tahapan infiltrasi. Infiltrasi adalah salah satu proses yang sangat penting dalam menjaga kestabilan lingkungan sekitar. Proses ini berperan besar dalam siklus air, yaitu sebagai sumber air tanah dan air akifer. Tidak semua air hujan yang terbentuk setelah proses presipitasi akan mengalir di permukaan bumi melalui proses runoff. Sebagian kecil diantaranya akan bergerak ke dalam pori-pori tanah yang merembes dan terkumulasi menjadi air tanah, yang biasa disebut dengan mata air. Proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah ini disebut proses infiltrasi, yang dimana akan secara lambat membawa air tanah kembali ke laut.
Adapun macam-macam siklus hidrologi. Siklus hidrologi terbagi menjadi 3 macam, yaitu siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi pendek yaitu siklus hidrologi yang tidak melalui proses adveksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus ini akan diturunkan melalui hujan di daerah sekitar laut. Siklus hidrologi pendek ini dapat dilihat seperti air laut yang mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Terus, uap air akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan yang terbentuk akan menjadi hujan di permukaan laut. Yang kedua, siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang adalah siklus hidrologi yang umum terjadinya di Indonesia. Siklus hidrologi ini menghasilkan hujan di daratan karena proses adveksi membawa awan yang terbentuk ke daratan. Seperti yang dapat kita lihat, yaitu air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Uap air yang mengalami adveksi karena angin sehingga bergerak menuju daratan. Di atmosfer daratan, uap air membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Air hujan di permukaan daratan akan mengalami run-off menuju sungai dan kembali ke laut. Yang terakhir yaitu siklus hidrologi panjang, yang dimana siklus hidrologi yang umumnya terjadi di daerah beriklim subtropis atau daerah pegunungan. Dalam siklus hidrologi ini, awan tidak berlangsung diubah menjadi air, melainkan terlebih dahulu turun sebagai salju dan membentuk gletser. Yang dimana kita dapat melihat yaitu air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Uap air yang terbentuk kemudian mengalami sublimasi. Lalu awan yang mengandung kristal es kemudian terbentuk. Awan mengalami proses adveksi dan bergerak ke daratan. Awan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. Salju terakumulasi menjadi gletser, yang dimana gletser mencair karena pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Lalu air yang berasal dari gletser tersebut mengalir di sungai untuk menuju laut kembali. Dari siklus hidrologi, beberapa siklus hidrologi tersebut yang sedang, yang pendek, ataupun yang panjang, itu sangat berkaitan dengan proses hidrologi yang dibutuhkan oleh atmosfer bumi dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang ada di bumi tersebut. Oke, sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang siklus hidrologi. Kurang atau lebihnya atau salahnya sedikit atau banyak, kami dari kelompok 1 meminta maaf serta meminta saran atas penjelasan yang telah kami berikan tadi.
agar dapat menjadi satu pelajaran bagi kami dan bagi kalian semua, sehingga kita dapat saling menukar informasi atau ilmu yang ada di kita. Sehingga ilmu yang kita dapatkan dari berbagai macam sumber tidak hanya dimiliki oleh kita sendiri, tetapi bermanfaat bagi orang lain. Sekian dan terima kasih. Dengan ini saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.